Pengusutan kasus penipuan dan penggelapan yang diusut Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel terkait kerjasama investasi produksi asam tinggi dan telah menetapkan tersangka menuai sorotan elemen masyarakat. Atas dasar itu sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pembela Suara Rakyat Palembang (PSRP) melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel. Dalam aksinya mereka menuntut Polda Sumsel membebaskan tersangka Afrizal yang kini ditahan di Polda Sumsel. Bukan tanpa sebab, tuntutan itu lantaran pelaporan yang berawal kerjasama antara tersangka Afrizal selaku Direktur PT Dang Merdu Berjaya dan pelapor Ibnu Hajar selaku Direktur Utama PT Danu Agro Masindo dinilai merupakan wan prestasi. Untuk diketahui kerjasama keduanya itu berkaitan dengan produksi asam tinggi sawit yang diproduksi oleh perusahaan milik tersangka Afrizal di tahun 2023. Pelapor sendiri adalah investor atau pemodal terhadap perusahaan milik tersangka dengan nilai kontrak 9,5 miliar untuk 1.000 ton asam tinggi. Oleh sebab itu pihaknya menilai kasus yang tengah ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Sumsel dengan melakukan penahanan terhadap Afrizal tidak sesuai. Ia menyebut klien Afrizal dilaporkan ke Polda Sumsel pada Rabu 12 Juni 2024 dan telah melakukan penahanan di Polda Sumsel sejak Jumat 30 Agustus 2024. Terpisah Kasubdit Jatanras Polda Sumsel AKBP Triwahyudi SH yang menerima aksi unjuk rasa itu mengapresiasi masa tersebut. Bebaskan klien kami karena apa yang dilaporkan oleh pelapor kepada terlapor menurut hemat kami itu tidak tepat, karena yang dilaporkan oleh pelapor itu tentang pidana penipuan dan juga penggelapan. Pada dasarnya diatur pada pasal 1338 bahwasanya siapa yang melakukan suatu perjanjian secara sah itu mengikat dari siapa yang membuat perjanjian berlaku undang-undangnya. Dan juga 1313 mengatur bahwa satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih itu ada suatu perjanjian. Maka dari itu di dalam kontrak perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 10 adendum dan juga pasal 11 suatu penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara kekeluargaan. Apabila tidak terjadi atau tidak sepakat antara dua belah pihak, maka bisa diajukan ke perdata, yaitu ke Pengadilan Negeri Palembang. Mungkin bisa dijelaskan Kak, kronologi awal sampai akhirnya dilaporkan dan ditahan di unit 1. Ya, kami dari pengacara atau pihak kuasa hukum dari Bapak Afrizal, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum itu pada tanggal 16 September 2024 dan kami mengetahui bahwasanya Bapak Afrizal sudah ditahan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan melaporkan saudara Afrizal itu pada tanggal 12 Juni 2024. Makanya dari itu kami di sini cukup kaget ketika ditunjuk sebagai pengacara selaku PH di sini. Kok sudah sampai sekarang masih ditahan? Sudah hampir kurang lebih 1 bulan ya, terhitung dari 30 Agustus sampai dengan hari ini. Makanya dari itu kami di sini berharap keadilan di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan, bisa berlakunya keadilan yang seadil-adilnya. Maksudnya perkara pidananya seperti apa Kak? Awalnya pinjamannya seperti apa? Kontraknya? Kita dari pihak Pak Afrizal itu kan sudah melakukan ini ada kontrak dari PT Dang Merdu Berjaya yang direktur utamanya sendiri adalah klien kami Pak Afrizal, berkontrak dengan PT Danu Agro Masindo. Jelas di sini ya, kontrak jual beli asam tinggi. Artinya di dalam pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian atau kontrak ini dituangkan adalah satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Artinya ini murni KUH Perdata. Nah, dan juga di sini saya tunjukkan.
Jadi di dalam kontrak ini Usaha apa Mbak? oke, di sini usaha jual beli asam tinggi, minyak asam tinggi. Jadi antara klien kami dengan pelapor ya, dengan pelapor itu berkontrak di sini dijelaskan bahwa Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.